mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Oke, sama seperti video sebelumnya, di mana di sini saya diberi tugas oleh Bapak Bahrun Ali Murtopo MPDI selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Pendidikan untuk mewawancarai salah seorang narasumber. Di sini saya mewawancarai salah seorang kakak dari siswa SD, di mana di sini saya memberikan 3 pertanyaan penting. Yang pertama, sebenarnya bagaimana sih konsep dari sistem informasi pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini, dan yang kedua, apa saja peran digital di masa pandemi COVID-19 ini, dan yang terakhir, sebenarnya apa saja perubahan yang dirasakan oleh wali murid atau wali siswa atau kakak dari siswa di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, langsung aja simak di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, di sini saya mau mewawancarai, mungkin lebih ke bincang-bincang kecil sama sahabat saya Mbak Dwi Mai Fatmawati terkait 3 pertanyaan awal tadi. Mungkin kenapa saya memilih Mbak Ifat, karena mungkin di sini saya lebih ke sharing, bincang-bincang kecil, jadi bahasanya lebih mudah dipahami tentunya bagi kalian semua. Oke, di sini kan Mbak Ifat punya adik ya, di SD ya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang pertama itu, mungkin bagaimana sih konsep sistem informasi pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini? Mungkin lebih mudahnya, ada perubahan pastinya ya dalam sistem pengajaran atau metode pembelajarannya. Mungkin bisa dijelaskan. Untuk metode pembelajarannya memang pastinya ada perubahan ya. Yang tadinya belajar secara manual atau tatap muka langsung, tapi sekarang harus melalui sistem daring. Nah, nanti menggunakan beberapa metode juga. Oke, mungkin lebih ke jarak jauh ya. Jadi untuk jaraknya mesti social distancing ya, mengikuti kebijakan dari pemerintah juga. Mungkin tentunya di sini memanfaatkan smartphone dan laptop kan? Iya. Oke. Mungkin untuk anak SD sendiri itu dalam pengaplikasikan sistem pembelajarannya itu menggunakan aplikasi apa ya? Kebanyakan menggunakan aplikasi apa? Yang digunakan oleh grup pembelajaran yang digunakan adik saya sendiri itu menggunakan grup WA. Oh, grup WA. Jadi tugasnya di-sharing lewat. Oh, oke. Mungkin dari adiknya Mbak Ifat sendiri itu udah punya handphone sendiri atau memang masih dari handphone orang tua atau Mbak Ifat sendiri? Untuk adik saya sendiri masih menggunakan handphone orang tua. Oke. Jadi pasti ada kayak monitoring ya dari orang tua itu sendiri. Jadi semua masih diawasi oleh orang tua sama kakaknya tentunya ya. Oke, itu sedikit penyimpulan dari pertanyaan yang pertama. Kemudian berlanjut di pertanyaan kedua. Tunggu. Oke, selanjutnya kita akan bertanya lagi sama Mbak Ifat terkait pertanyaan yang kedua ya Mbak. Sebenarnya apa saja peran digital di masa pandemi COVID-19 ini terhadap siswa sendiri? Tentunya untuk peranan digital metode pembelajaran yang sangat penting untuk masa COVID ini, karena sistem pembelajarannya kan mesti otomatis sudah berubah. Jadi secara online itu merupakan peranannya itu sebagai metode pembelajaran yang untuk tetap menghubungkan antara siswa sama gurunya seperti itu. Jadi menjadi salah satu alat interaksi ya terhadap siswa sama guru sendiri. Mungkin memang peran dari digital itu sangat berperan penting ya terhadap pembelajaran saat ini. Oke, itu sedikit jawaban kesimpulan pada pertanyaan yang kedua. Jadi kesimpulannya bahwa peran digital pada masa COVID-19 ini sangat berperan penting terhadap kelangsungan pembelajaran saat ini sebagai yaitu salah satu alat interaksi antara guru sama siswa, sebagai sarana untuk memberikan tugas, memberi pengajaran sama memberi materi ya terkait pembelajarannya. Oke, itu salah satu peran digital bagi kelangsungan pendidikan di masa COVID-19 ini. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga buat Mbak Ifat ya sendiri, sebenarnya mungkin
apa saja perubahan yang dirasakan oleh Mbak Ifat sendiri selaku kakak dari adik ya yang sedang menempuh SD ya. Pasti ada hal yang dirasakan berbeda sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Mungkin bisa dijelaskan. Pastinya untuk perubahannya ada ya, khususnya anak-anak tuh yang tadinya nggak sering memegang gadget, jadi harus sering memegang gadget untuk mengerjakan tugasnya. Jadi standby memegang HP terus seperti itu. Untuk mengerjakan tugas atau menerima materi dari guru ya, Iya, harus selalu standby untuk tetap memegang HP ya jadinya. Oke. Tentunya di sini memang ketika menggunakan gadget pasti ada kendala ya. Apa mungkin ada sedikit kendala yang dirasakan oleh adik dari Mbak Ika sendiri terkait dengan yaitu pembelajarannya. Karena pembelajarannya online kan sifatnya itu pasti menggunakan kuota. Jadi di sini juga kadang untuk kendaraan sendiri harus menyetok atau gimana sedia untuk kuotanya. Terus di sini juga daerahnya itu susah sinyal. Jadi kadang terkendalanya itu sinyalnya. Jadi memang harus siap sedia kuota ya, sama sinyal yang baik. Mungkin itu salah satu kendala. Jadi ada perubahan sendiri ya, yang tadinya mungkin biasa saja untuk membeli kuota, nggak harus standby punya kuota, sekarang harus selalu membeli kuota. Dan memang di sini dirasakan bahwa untuk sinyal kurang bisa mendukung. Oke, itu mungkin perubahan yang dirasakan. Mungkin dari hal lain, dari hal anggaran atau dana, itu ada perubahan sendiri nggak? Seperti kayak mungkin uang saku, terus kayak pembayaran SPP di SD itu ada perubahan sendiri atau enggak? Untuk uang sakunya mesti berkurang karena memang untuk jajan di rumah itu masih bisa terkendali lah. Tapi untuk memang SPP yang dibayarkan ke sekolah pastinya tidak ada kekurangan, tapi tetap sesuai dengan apa ya? Sebelumnya. Oh, tidak ada tetap. perbedaan antara sebelum sama sesudahnya. Iya. Oh, jadi tidak ada perbedaan terkait di pembayaran SPP atau sumbangan terhadap SD. Oh, oke. Jadi mungkin yang dirasakan hanya sekarang jadi siswa itu kayak tergantung dengan gadget ya, selalu siap sedia kuota, terus mungkin sinyal harus mendukung yang baik. Oke, itu sedikit jawaban. Yang ketiga, sebenarnya apa sih perubahan yang dirasakan oleh wali siswa atau kakak dari siswa ya terkait dengan masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sharingkan kepada kalian. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Terima kasih banyak. See you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.